Allah sudah siapkan sebab-sebab kebaikan buat dia. Allah sudah siapkan asbab khair tadi. Dari mulai belajar agamanya, libasnya libasul khair, pelajarannya pelajaran khair, maksudnya maksud khair, biahnya biah khair, lingkungannya lingkungan khair. Allah sudah siapkan sebab-sebabnya untuk dia menjadi orang yang khair. Tapi kenapa ketika keluar dari pesantren bukan khair malah syar jadinya? Nah ini. Al-Imam Al-Haddad di dalam hikmahnya yang ke-61 ini, beliau menyinggung, berbicara tentang orang yang sudah diinginkan kebaikan tapi tidak menyambut kebaikan itu. Allah sudah siapkan sebab-sebab kebaikan buat dia. Allah sudah siapkan asbab khair tadi. Dari mulai belajar agamanya, libasnya libasul khair, pelajarannya pelajaran khair, maksudnya maksud khair, biahnya biah khair, lingkungannya lingkungan khair. Allah sudah siapkan sebab-sebabnya untuk dia menjadi orang yang khair. Tapi kenapa ketika keluar dari pesantren bukan khair malah syar jadinya? Nah ini salah satu sebab terbesar seseorang tidak sampai kepada khair, kepada keinginan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah dia memiliki sifat yang namanya ajiz. Al-ajzu. Sehingga di sini beliau mengatakan takhasamal ajzu wal hirmanu gaulul hal. Beliau menjelaskan hal, seakan-akan kondisi ajiz dan hirman saling berseteru. Ajiz ini sifat buruk dan hirman juga sifat buruk, sifat tercela yang ada di dalam diri seorang hamba. Satu ketika al-ajzu ini dengan hirman dia berseteru, dia berdebat, ayyuhuma adarru ala sahibihi. Ajiz bilang ente lebih membahayakan buat orang ini. Hirman bilang lah, ente yang lebih berbahaya buat orang ini. Apa itu ajiz? Apa itu hirman? Al-ajzu adalah lemahnya kemampuan seorang hamba untuk berbuat baik. Itu namanya ajzu. Al-ajz di sini dijelaskan yang dimaksud dengan ajz adalah faqdul qudrah ala fi'lil kamal. Hilangnya kemampuan, tidak adanya kemampuan, lemahnya seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Kebaikan di depan mata tapi ditunda, kebaikan di depan mata tapi ditinggal, kebaikan di depan mata tapi diacuhkan. Itu namanya ajiz. Sehingga nanti timbul dari ajiz itu ada taswif, menunda-nunda. Dari ajiz itu ada tulul amal, berangan-angan, dan seterusnya. Lah hirman ini, apa itu hirman? Hirman adalah al-hujub wal-imtina anil matalib. Hirman itu ketika seorang hamba tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, yaitu ajiz tadi, maka nanti dia akan terhijab, dia akan gagal, dia akan rusak, tidak sama sekali bisa melakukan kebaikan itu, terhalang dari hidayah. Namanya hirman anil hidayah. Terhalang dari taufik, namanya hirman anit taufik. Lah dua orang ini antara ajiz dan hirman berdebat, siapa lebih berbahaya, mahjub atau ma'juz, orang yang terhijab dari kebaikan atau orang yang lemah melakukan kebaikan. Sebagian dari kita mungkin mengatakan ya mending lemah dong. Orang lemah dari kebaikan, satu saat dia kuat, dia bisa melakukan kebaikan. Tapi orang kalau sudah mahjub, terhalang dari kebaikan,
mustahil dia melakukan kebaikan itu. La, Imam Haddad bilang bukan hirman yang lebih parah dari ajiz. Maka ketika dua ini berdebat, tarafa'a ilal aql, perdebatan ini menjadi perdebatan kusir, tidak ada titik temunya. Ajiz dan hirman mengajukan perdebatan ini kepada akal, karena akal adalah satu-satunya benda, satu-satunya anggota tubuh yang bisa membedakan baik dan buruk dengan objektif. Selama seseorang menghukumi sesuatu tidak dengan akalnya, selama itu orang akan berada dalam kerancauan, di dalam kebingungan. Akan tapi akal itu dia tidak pernah berbicara atas landasan nafsu, hawa dan lain sebagainya. Akal itu bicaranya atas landasan ilmu. Naiklah ini pembahasan ke akal. Wah subhanallah, begitu nyampe ke akal, akal pun kasih keputusan, hasil pengadilan, ketok palu. Faqadha bainahuma, akal bilang annal ajza aslun. Akal nggak bilang ajiz lebih parah dari hirman, nggak. Akal bilang sumber daripada hirman, daripada segala keburukan seorang hamba di dalam hatinya adalah ajiz. Wal hirman far'uhu, hirman adalah cabang. Akarnya ajiz, tangkainya hirman. Sumbernya ajiz, pusatnya ajiz, cabangnya hirman. Kenapa demikian? Ya, orang tidak akan sampai kepada hirman kecuali dia punya sifat ajiz. Dikasih kebaikan, nanti dulu dah, gampang, royit, santai aja dulu, males gue, wallahi ta'ab. Nah itu ajiz tuh, Allah males, ntar dah gampang, ntar kalau gue udah sanawi baru, ntar kalau aliyah, ntar kalau udah zuat, ntar kalau punya anak, ntar kalau udah nikah anak, ntar kalau anak udah sekolah, ntar kalau udah punya cucu. Terus tuh ajiz tuh, dikasih pintu-pintu kebaikan, akses kebaikan udah terbuka lebar, tapi dia nggak mau sambut itu. Nah, itu namanya ajiz. Saat dia mengacuhkan, saat dia mengacuhkan kebaikan, dia mengacuhkan hidayah, dia mengacuhkan taufik, saat itulah Allah tutup pintu hidayah itu, Allah tutup pintu taufik itu berupa Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak dalam salah satu quotes-nya dia mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bihirmani sunan. Siapa orang yang meremehkan adab, disuruh beradab dia kagak mau, disuruh pakai adab dia nggak mau, berakhlak dia nggak mau. Orang yang susah mengamalkan adab, maka dia akan diharamkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sunnah. Wa man tahawana bisunan, siapa orang yang meremehkan kesunahan-kesunahan, uqiba bihirmanil faraid, orang itu akan diazab oleh Allah dengan diharamkan melakukan fardu dan fardu. Wa man tahawana bil faraid, orang kalau udah bisa meremehkan faraid, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka orang itu akan diazab oleh Allah untuk tidak bisa sampai kepada ma'rifah.